Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fervin. Produksi dan produktivitas ya. Kita tahu ya, dalam manajemen itu ada yang namanya tools of management ya. Apa itu tools of management? Siapa yang bisa jawab? Irsyad bisa jawab? Ya. Tools of management. Unsur atau sarana manajemen. Ya, betul. Sarana manajemen ya, atau sumber daya dalam sarana manajemen. Ya. Manajemen. Ada berapa? 6. 6. Apa aja? Saya terkumpul dalam 6M. Oke, sip. 6 ya, dikenal dengan 6M ya. M pertama apa? Ya. M pertama, Mira, bantu jawab Mira. Apa nih? Men ya. M kedua, men itu maksudnya manusia ya. M yang kedua, orang. Manusia orang. Ya, manusia atau orang. M yang kedua apa? Tadi pertama men, kedua money ya. Maksudnya modal atau uang. M yang ketiga uang. M ketiga Dewi Mekanik. Jawab. Mesin. Mesin apa dulu? Material dulu atau apa dulu? Metode dulu ya. Metode dulu. Misal nih, Siti Rahayu pengen boleh lah kalau material dulu boleh ya. Pengen jualan misalnya ya. Ini jualan shop misalnya ya. Maka harus tahu dulu bagaimana cara bikin shop ya. Jadi metode dulu. Kemudian setelah itu baru material punya apa, kemudian setelah itu mesin itu apa, alat yang digunakan apa ya. Kalau mau bikin pabrik tahu misalnya ya, harus tahu dulu caranya gimana, kemudian bahan bakunya apa, kemudian alat yang dibutuhkan apa, baru setelah itu apa, metode market atau pasar. Market atau cara metode. Oke sih. Jadi tools of management itu money, material. Ini bisa ada yang menyebut material dulu, ada yang metode dulu ya. Boleh deh material dulu ya. Kemudian metode, mesin, market ya. Tapi pada prakteknya gitu ya. Praktisnya ketika kita mau menjalankan usaha, memulai usaha, itu mindsetnya harus dari sini dulu, dari market dulu ya. Sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan minggu kemarin, misal nih, Mira pengen bisnis, aduh saya pengen bisnis apa ya gitu ya. Nah maka yang dijadikan landasan berpikirnya adalah apa? Produk yang bagaimana? Market, permintaan pasar. Ya, ada permintaan, yang ada pasarnya. Kalau sudah ada permintaannya, baru boleh dilihat ada saingan atau tidak, tapi apakah masih terpenuhi semua atau tidak oleh produsen yang ada gitu ya. Kalau belum terpenuhi semua, berarti ada pangsa pasar. Ya. Pertama ada permintaan, setelah ada permintaan baru cek ada pangsa pasarnya atau tidak. Ya, jadi tetap memulai dari sini sebetulnya. Memulainya dari marketnya.
Nah, baru setelah marketing itu kita tahu dulu metodenya, bagaimana caranya gitu ya memproduksi produk tersebut. Setelah tahu, kemudian kita cari tahu bahan bakunya ada atau tidak. Gitu ya, bahan bakunya apa, kemudian tersedia atau tidak. Kalau bahan bakunya sulit, ya jangan ya, nanti akan mengganggu operasional produksi perusahaan kita. Ya, bahan bakunya harus terpasti dulu bisa didapatkan atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu barangnya ada atau tidak. Alatnya apa, tahu atau tidak kita. Setelah tahu belinya di mana, bisa diperoleh atau tidak. Setelah tahu ada bisa diperoleh, baru kita mencari uangnya ya, mencari maninya, uangnya untuk membeli alat, kemudian nanti membeli bahan baku ya, kemudian baru terakhir rekrutmen tenaga kerjanya ya. Jadi rekrutmennya walaupun dalam pengertian seperti ini, tapi pada prakteknya kita yang harus dipertimbangkan pertama adalah marketnya. Kenapa? Walaupun sebetulnya betul market itu terakhir. Market. Ya, setelah proses produksinya berjalan, iya manusianya dulu yang ada, gitu ya. Modalnya ada, kemudian bahan bakunya ada, tahu caranya, baru kemudian dibuat oleh alat-alat tersebut diproduksi. Setelah jadi baru dipasarkan ya, itu kalau sudah berjalan. Tapi sebelum berjalan, ketika baru membuat program atau rencana, itu dari market dulu. Produk apa yang ada permintaannya, pasarnya ada gitu lah istilahnya. Kemudian tahu nggak caranya, kemudian bahan bakunya bisa didapat atau tidak. Karena ini kaitannya dengan apa? Kelanjutan ya, atau kontinuitas ya, atau sustainability ya. Ini tulisannya nggak ada ini. Sustainability itu adalah keberlanjutan ya, kontinuitas. Kan kita nggak mau ya, bikin kontinuitas. Nggak mau kita ya bikin perusahaan hanya seumur jagung, ya nggak? Betul. Ya. Ya, bikin perusahaan hanya seumur jagung. Akibat apa? Akibat materialnya, bahan bakunya sulit didapatkan. Ya, percuma kita sudah invest di alat, ya. Bahan tabung. Nah, itu harus terjamin. Kemudian setelah itu baru ke alatnya ya, tahu alatnya apa atau tidak bisa didapatkan. Terakhir kemudian mencari uang, baru rekrutmen tenaga kerja, itu di program ya. Kalau sudah jalan ya, mulai dari sini ya urutan. Ketika sudah berproduksi atau beroperasi ya. Selanjutnya, nah ini kemarin pengertian produksi udah ya, udah dibahas belum? Udah. Nah ya, sama kita dijawab, sama Siti, sama yang lain juga. Kemudian Irsyad, kenapa hari Irsyad? Ya. Irsyad segitu paham. Oke, lanjut ya. Itu Vicky kenapa coret-coret? Enggak, Pak. Vicky coret-coret di layar. Vicky masa coret. Vicky. Ya, jadi pengertian produksi itu adalah transformasi input menjadi output ya. Nah, output itu produknya. Walaupun prosesnya itu dari input dulu, jadi dari input, ini disebut transformasi input jadi output itu begini langkahnya. Jadi dari input dulu, kemudian diproses, kemudian output ya. Jadi walaupun ketika sudah berjalan seperti ini prosesnya, ketika sudah berproduksi atau beroperasi, tapi ketika kita merencanakan membuat program, misalnya Irsyad pengen bisnis apa nih? Maka yang dipikirkan pertama adalah outputnya dulu gitu ya. Outputnya apa yang diinginkannya? Nah, setelah kita berpikir outputnya apa, kita nanti bisa mengukur
ketika sudah berjalan kan ya, kita sudah beroperasi nih, berproduksi, maka selanjutnya kita perlu melakukan evaluasi ya. Evaluasi dari operasional perusahaan kita. Bagaimana cara evaluasinya? Neng kita bisa jawab? Atau Siti atau Vicky, Irsan, Febrianti, Astri, Saparila, Aditya, baru mandi Aditya kayaknya. Ina, Topik Ramdan mana nggak ada orang ini. Listi, Produksi. Aji, Farsa, Aulia, Aldi, Hadir Pak. Hadir, Asep, Hadir. Ida, Santi, Anissa Nur Azizah mana tadi kelihatan? Oke, Anissa ada, Aprilia, Ayu. Hadir. Ayu ya? Iya, Pak. Oh iya, Ayu. Oke, sekarang nih ya, kalau kita udah, tadi kan kemarin udah memilih produk. Ceritanya anggaplah contoh. Vicky misalnya memutuskan, saya pengen menjalankan usaha sebagai produsen tahu misalnya. Tahu sutra misalnya, anggaplah Vicky pernah main ke Bandung, ketemu ada tahu sutra. Tahu sutra tuh lembut banget gitu ya. Nah, atau tahu susu lah, Lembang gitu ya. Nah, kemudian kata Vicky, di Sukabumi belum ada nih ya. Di Sukabumi itu orang-orangnya pada suka tahu. Dari pengalaman keluarga gitu ya, Vicky sendiri, teman-teman semua pada suka tahu. Nah, sebelumnya dites ke teman-temannya, ke keluarga, pada suka enggak, ternyata responnya bagus. Suka nih, oh ya enak nih, aduh belinya di mana sih gitu ya. Di Bandung, aduh sayang jauh banget, kayak gitu ya. Nah, itu tanda bahwa ada permintaan, tapi supply-nya belum memadai, belum terpenuhi ya. Berarti di situ ada apa? Ada pangsa pasar ya, marketnya ada di situ. Nah, diputuskanlah misalnya oleh Vicky untuk memproduksi, menjadi produsen tahu sutra. Maka selanjutnya Ada pangsa pasar. Maka selanjutnya Vicky harus tahu bagaimana cara membuatnya ya. Survei dulu lah. Pura-pura main ke pabrik tahunya gitu ya. Nyaruh jadi mahasiswa nih lagi belajar, padahal dia mau bikin gitu ya. Di Sukabumi, kemudian sudah tahu caranya, prosesnya. Nah, walaupun ini nantinya dari sini ke sini, input proses output, tapi ketika merencanakan dibalik. Tahu dulu output, ditentukan dulu outputnya apa, tahu dulu prosesnya, kemudian inputnya ya. Setelah nanya, oh gini caranya, itu bahan bakunya apa sih? Kedelainya kedelai apa? Kedelai Pilihan. Kedelai Jepang ya. Kedelai Jepang. Kedelai pilihan, Mbak. Kedelai Jepang itu kacang Jepun ya. Kacang Jampang ya, dari Kira tuh yang tahu tuh. Kedelai Jampang ya. Ya, kalau Tasya orang mana? Jampang juga. Kira Jampang bukan? Ya, kacang Jepang misalnya ya, kacang kedelai Jampang atau kacang Jepun. Udah tahu dan ternyata kemudian dibikin. Nah, ketika dibikin gitu ya, ketika dibuat, produksi sudah berjalan, maka evaluasi selanjutnya adalah apa? Pengukuran produktivitas ya, mengukur produktivitas ya. Apa itu produktivitas?
Produktivitas itu bagian dari evaluasi ya, ketika perusahaan kita sudah beroperasi atau sudah berproduksi kalau manufaktur ya. Produktivitas itu bisa juga bermakna efektivitas ya. Apa itu efektivitas? Jadinya gitu ya, tahu sutranya sesuai yang harapkan. Ternyata setelah Vicky bikin pabrik tahu sutra, pas jadi boro-boro tahu sutra ya yang lembut gitu ya, tahunya gak alen misalnya. Tahu gak alen? Enggak. Sial gitu lah gitu ya, nggak enak. Pak. Nah, Lihat. Nah, berarti tidak efektif. Efektif. Tidak efektif itu tidak jadi ya. Tujuannya tidak tercapai. Berarti produktivitasnya rendah. Ya. Kemudian bisa juga melihat dari sisi apa? Efisiensi itu kaitannya dengan apa? Tepat guna. Penghematan ya. Penghematan. Nah, jadi gitu ya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, membuat beberapa kali gagal, berarti itu kurang produktif juga. Atau misalnya perlu bahan baku yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, sehingga produktivitas itu kalau mau kita ukur itu adalah membandingkan antara output dengan input ya. Misal, nah kemudian ini saya lupa, kalau mau dikuantifikasi diangkakan lah si produktivitas itu ya. Maka selanjutnya adalah dikali dengan 100%. Contoh ya, ketika Vicky misalnya membuat pabrik tahu, nanti dilihat berapa tahu yang dihasilkan, berapa ampasnya. Kemarin kan dikatakan kalau misalnya mau bikin pabrik tahu nih, kita mau bikin pabrik tahu, berarti outputnya kan bisa tahu, bisa apa lagi? Kacang. Masa outputnya kacang? Oncom. Inputnya kacang, ya betul oncom ya. Inputnya kacang, diproses ya, prosesnya misalnya digiling, direbus, baru direbus, digiling, dicetak. Nah kemudian outputnya adalah yang pertama tahu, bisa juga oncom. Nah tahu di situ dia sebagai core product. Core product itu artinya apa? Produk utama. Betul, produk utama. Produk utama atau produk yang paling diharapkan gitu ya. Nah, kalau di pabrik tahu tadi core produknya apa? Tahu ya. Kemudian di samping itu ada apa? Produk. Apa itu side produk? Produk sampingan. Produk sampingan apa kalau di pabrik tahu tadi? Halo? Produk sampingannya apa? Oncom. Oncom itu produk sampingan. Nah, kalau misalnya lebih banyak oncomnya misalnya dibanding tahunya, berarti produktivitasnya rendah. Efektif itu perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya dihitung dari 100 kedelai misalnya ya,
dari 100 kilo kedelai, misalnya ya, kedelainya 100 kilo. Nah, ternyata dihasilkan tahu cuma 40 kilo. Sisanya oncom misalnya 60 kilo atau ampas lah. Oncomnya 50 kilo, ampas lainnya yang dibuang 10 kilo limbahnya misalnya ya. Nah, berarti produktivitasnya berapa ini? Dikali 100%. Jadi tahu yang dihasilkan cuma 40 kilo dari 100 kilo kedelai misalnya ya. Berarti produktivitasnya 40%. Tinggal dibagi saja. Outputnya dari core produknya dibagi dengan inputnya dikali 100%. Jadi persen ya. Kalau 40% tinggi rendah produktivitasnya. Produktivitasnya rendah ya. Rendah. Yang tinggi yang bagaimana? Apa, Pak? Produktivitas tinggi yang bagaimana? Apa, Pak? Kurang jelas, Pak. Produktivitas yang tinggi itu yang bagaimana? Yang di atas 50%. Ya, boleh di atas 50% ke atas. Atau mendekati 100%. betul, mendekati 100%. Mungkin nggak 100%? Mungkin. Tidak mungkin. Saja. Tidak mungkin 100%. Tidak mungkin. Ya. Sudah sunatullah, sudah hukum alamnya ditakdirkan oleh Allah, tidak ada produktivitas atau efisiensi 100%. Nggak ada. Di dunia ini, dalam firman ini tidak ada yang Sempurna. Itu sendiri. Nah, silakan saja dicek ilmiah ini, mau di disiplin ilmu apapun, di teknik di apa, kedokteran, pertanian, semua sepakat bahwa tidak ada produktivitas 100%. Gitu ya. Nah, cuma minimalisir kegagalannya, tingkatkan produktivitasnya terus sehingga bisa mendekati 100% tadi ya. Minimal di atas 50%, tadi naik lagi sampai dengan misalnya syukur-syukur bisa 90% misalnya gitu ya. Kan lebih mahal tahu dijual ya daripada oncom. Kalau banyakkannya di oncomnya atau rugi ya tukang tahu gitu ya, seperti itu.